Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Pada saat ini saya ingin berbagi kembali kepada kita firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, berbicara tentang firman Tuhan yang telah kita baca ini, yaitu Yohanes sedang mengajak kita. Bapak Yohanes, Bapak kasih ini, sedang mengajarkan hari ini, mengajak kepada kita sekalian umat Tuhan untuk kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu, bagi kita sekalian berbicara tentang ajakan ini, marilah kita saling mengasihi. Berbicara tentang bagaimana sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, Rasul Yohanes ini sedang mengajak kita mendemonstrasikan kasih yang kita telah terima dari Tuhan. Allah adalah sumber kasih, dan setiap kita yang sudah mengenal Allah, yang percaya kepada Tuhan, Tuhan telah taruh di dalam diri kita itu kasih-Nya, kehadiran-Nya, dan Dia meminta kita untuk mengaplikasikan kasih itu sendiri. Kasih tidak hanya berbicara tentang kata-kata dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan bukti. Dan saudara, mengasihi, saling mengasihi, berarti ada timbal balik. Tetapi bukan berarti kita menunggu dikasihi dulu baru kita mengasihi. Anak Tuhan, kita sebagai umatnya, Dia telah taruh sebagaimana Dia telah menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah dengan mengirimkan Yesus sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Kasih yang Tuhan nyatakan menjadi teladan, menjadi standar buat kita untuk mengasihi. Sebagaimana kita telah mengalami kasih Allah, marilah kita dan mengenal Allah, marilah kita untuk menyatakan kasih kehadiran Tuhan, kasih Allah. Allah adalah kasih, dan mari kita nyatakan kehadiran Allah melalui tindakan kasih kita kepada dunia ini, kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Berbicara dengan kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang berkorban. Ada banyak alasan orang-orang hari-hari ini untuk punya alasan untuk tidak mengasihi karena orang-orang bersikap tidak baik kepada dia. Dia tidak merasa tidak pantas untuk memberikan kasih. Tapi mari sebagai umat Tuhan, nyatakan kasih kita karena kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Mengasihi, bahkan kadang-kadang kita harus berkorban. Mengasihi, bahkan mengasihi musuh yang memusuhi kita. Firman Tuhan mengatakan karena kita telah dilahirkan kembali, kita telah mengalami pertobatan. Maka kita sebagai umat Tuhan yang mengenal Allah, yang telah dilahirkan kembali, mari kita sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan. Sehingga dunia ini, orang-orang lain melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan mereka mengalami pertobatan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui wujud kasih yang kita nyatakan kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Tuhan Yesus kiranya tolong kita untuk mengaplikasikan kasih yang telah kita alami dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Februari Love Heals. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silahkan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 sangatlah relevan bagi kita semua. Mengapakah engkau berkata, hai umat Tuhan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga
pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, kalau ada di antara kita yang sedang lelah, lesu, bahkan jatuh tersandung, jangan ragu-ragu dan jangan tunda-tunda. Segeralah datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia mau dan mampu membaharui, memulihkan, dan mengubahkan kehidupan kita semua.